Selamat siang, semua saudara-saudari seiman di Manado Bible Chapel. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, judulnya Bagaimana Kita Berhidup Dalam Iman Kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan membawa semua saudara-saudari beriman Manado Bible Chapel di ruangan ini untuk mendengar firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing hati-hati kami sehingga kami bisa mengerti kehendak dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita sekarang sedang nomor 4 di tengah segala penderitaan, Tuhan tetap menggenapi pekerjaannya. Mengapa kita mengambil banyak waktu untuk nomor 4? Karena banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, salah memahami tentang mengapa penderitaan dan kesulitan itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Maka mereka tidak bisa melihat uh, rencana Tuhan di dalam semua kejadian terjadi di dalam kehidupan kita atau mereka, tetapi mereka langsung mengeluh. Mereka hilang yang kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dalam penderitaan. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan bagaimana kita bisa menilai situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita sesuai dengan pandangan Tuhan. Jangan lupa, Tuhan tetap menggenapi pekerjaannya saat kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan setelah ini kita akan melihat kalau semua orang-orang yang percaya sungguh-sungguh mengalami atau mengenal Tuhan lebih dalam, mereka itu bisa menjadi penyembah yang benar. Dan hari ini judul ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. Mari kita membaca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat kalian membaca ayat ini, memang kalian berbicara di dalam hatinya, Pak Andrew, ini yang paling susah kita melakukan di dalam kehidupan kita. Betul? Saya setuju. Memang sulit sekali, ya. Bersukacitalah dan tetaplah berdoa. Bagaimana kita bisa mengucap syukurlah dalam segala hal? Ya, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ini tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, kita seharusnya menghafal ayat ini dan pegang. Walaupun saya tidak bisa melakukan, tapi saya percaya Tuhan, saya minta tolong ayat ini terjadi di dalam kehidupan saya. Inilah iman. Jadi kalian bisa melihat bahwa minggu lalu kita sudah belajar kapan itu baik untuk berdoa. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 kita sudah melihat nomor pertama itu sebelum segala sesuatu yang dimulai, yaitu orang yang selalu berdoa. Dan nomor 2 itu apa? Nomor 2, ketika sesuatu yang masalah yang muncul dan langsung berdoa untuk mencari hikmat dan bertanya bagaimana mengurus semuanya yang ini. Nomor 3, itu setelah semua rencana disusun, menurut pandangannya dan menurut pengalaman kita, memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Dan nomor 4, ketika rencana-rencana yang telah dibuat tidak berjalan satu persatu, meminta pertolongan. Saya sudah jujur, ya, mengakui bahwa kalian minggu lalu, saya biasanya nomor 4 dan nomor 5. Ketika semua rencana itu buntu dan mengalami keputusan, berada pada tahap yang sangat membutuhkan pertolongan dengan sungguh-sungguh. Jadi
Mungkin kalian menilai dirinya nomor berapa yang kalian berdua. Dan minggu lalu kita bisa melihat yang teladan baik kapan Nehemia berdoa kepada Tuhan. Jadi dia berdoa sebelum semuanya yang itu dimulai, dia membuka jalan yang baru dalam doa. Jadi dia mengundang Tuhan di dalam kehidupan dia dan membimbing semua. Jadi nomor dua, dalam kejadian, dia bisa melihat pimpinan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan dia. Kita bisa melihat Mazmur pasal 44 ayat 7 dan 80 ini begini. Sebab bukan kepada panaku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami, kau beri malu. Jadi memang kita bisa melihat, wow, Nehemia memang teladan baik, luar biasa. Dia berdoa sebelum kejadiannya, dan dia mengikuti semua pimpinan Tuhan. Dan berikutnya apa? Di sinilah yang banyak orang percaya ada yang tiga kesalahpahaman umum yang tentang doa terjadi. Karena mereka berpikir semuanya mulai dalam doa dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi mereka berpikir begini, berdoa dan dipimpin oleh Allah berarti tidak akan ada kesulitan. Ya, mengapa? Karena mereka berdoa dan semua tanda-tanda yang memang bagus. Jadi pasti ini Tuhan izinkan. Jadi tidak akan terjadi kesulitan. Bagaimana? Nomor dua, jika anak Allah menolong kita, iblis akan berhenti menyerang. Lihat, Nehemia, dia berdoa, dan kalian sudah melihat minggu lalu bagaimana Tuhan membuka jalan. Memang itu luar biasa. Bukan hanya membuka jalan, tetapi Tuhan mencukupi semua yang keperluan dia untuk melakukan keinginannya, yaitu Nehemia. Jadi kalian bisa melihat, wow, Tuhan menyertai dengan Nehemia. Pasti iblis, dia takut, dia tidak akan berhenti menyerang. Kita akan melihat apakah ini benar atau tidak. Dan nomor tiga, segala sesuatu yang berjalan dengan lancar pasti merupakan berkat Allah. Kemungkinan besar banyak orang Kristen mungkin berpikir ini nomor satu sampai dua, tiga, oh ini benar. Tetapi kita harus melihat bagaimana Alkitab berkata dengan hal ini. Apakah ini benar-benar nomor tiga? Kita akan melihat dari kehidupan itu Nehemia. Nomor satu, berdoa dan dipimpin oleh Allah berarti tidak akan ada kesulitan. Jadi kalau begitu Nehemia semuanya harus selesai dari di sampai pasal 3. Tapi Nehemia masih ada cerita. Kita akan melihat pasal Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Penghalangan pekerjaan memang tidak mungkin mudah. Musuh-musuh menghalangi proyek Nehemia dan bangsa Israel. Ya, saat semua yang proyek mereka berjalan dengan baik dan orang-orang yang menghalangi proyek masa itu Zerubabel dan Esra itu mereka datang kepada Nehemia juga dan mereka sekarang menghalangi proyek Nehemia dan bangsa Israel. Jadi lihat, semua itu proyek Nehemia dimulai dalam doa, tetapi sekarang penghalangan pekerjaan itu terjadi. Bukan hanya itu, serangan itu dari dalam. Yang kesulitan pertama itu dari luar,
Tetapi serangan yang dari dalam itu yang nomor dua, itu di dalam bangsa Israel. Ya. Jadi pasal 5 ayat 1 sampai ayat 19 ada serangan dari dalam tentang pajak. Karena di dalam bangsa Israel mereka mencari uang dan membayar pajak mungkin berat sekali. Jadi ada masalah besar. Ya, mereka betapa marah. Ya, bukan hanya ini. Dan pasal 6 ayat 1 sampai ayat 19 kita bisa melihat pembunuhan atas pesanan. Jadi musuh-musuh Nehemia mereka berulang kali berusaha membunuhnya. Jadi memang penderitaan dan kesulitan dia semakin parah. Jadi kita bisa melihat berdoa dan dipimpin oleh Allah berarti tidak akan ada kesulitan. Sungguh-sungguh tidak. Tetapi kita akan melihat bagaimana bangsa Israel dan Nehemia mengurus hal-hal yang ini. Hari ini kita akan melihat pasal 4. Berhenti ini ada 3 kali kalian harus berhenti dan membaca bagian ini. Membaca Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Betul, mereka merendahkan orang Yehuda dan pekerjaan mereka. Memang kata-katanya memang cukup keras. Ya. Dan bagaimana mereka menjawab? Ya, ini yang Nehemia pasal 4 ayat 4 dia berbunyi begini. Ya Allah kami, dengarkah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepada mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jadi kita bisa melihat ada 3 kosakata yang sekarang Nehemia itu berbicara dalam doa kepada Allah. Yang pertama itu apa? Dengarlah, ya. Dengarlah bagaimana kami dihina dengan kata-kata keras mereka. Dan balikkanlah cercaan mereka. Dan ketiga, serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Memang ini semua doa itu dari hatinya Nehemia. Kemungkinan besar kalau dia mengikuti keinginan daging, pasti dia akan berperang dengan mereka. Karena dia ada hak diberikan oleh Raja Persia. Tetapi dia mengikuti itu. Tetapi dia melakukan hal ini karena kita bisa melihat bahwa dia ada itu apa yang berdasarkan. Imannya mereka berdasarkan mana? Nehemia pasal 5 ayat, pasal 4 ayat 5 begini. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Jadi Nehemia, walaupun dia sudah melihat situasi yang ini tidak benar, tetapi dia tidak mau melaksanakan dirinya sendiri. Tetapi dia mengikuti itu doa Nehemia itu berdasarkan firman Tuhan. Kita bisa melihat hati-hati dia. Amsal pasal 20 ayat 22 berbunyi begini. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan. Ia akan menyelamatkan engkau. Iman Nehemia kepada Tuhan itu memang luar biasa. Dia mempunyai hak untuk berperang dengan musuh-musuh pada waktu itu. Tetapi dia lebih memperhatikan, mengutamakan firman Tuhan daripada hak yang dia punya dari Raja Persia.
Apa yang itu lebih enak? Apa yang itu lebih gampang? Menggunakan kekuatan dia. Tapi dia tidak mau melihat, ya, atau menyelesaikan kesulitan dengan kemampuan dia, tetapi dia selalu mencari kemuliaan Tuhan. Waktu saya membaca ayat ini, Roh Kudus mengingatkan ayat Amsal 20 ayat 22. Ini memang luar biasa. Inilah yang hak istimewa sebagai anak Allah yang kita punya. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Ya betul. Di dunia ini ada banyak kebohongan, ada kejahatan. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan membalas kejahatan dengan kemampuan kamu, tetapi nantikanlah Tuhan. Karena Tuhan akan membalas hal itu. Ia akan menyelamatkan engkau. Jadi yang dulu kalau musuh-musuh menghalangi, mengancam bangsa Israel bagaimana? Yo, mereka takut, mereka berhenti bekerja. Tetapi sekarang itu Tuhan Nehemia membangkitkan hatinya mereka dan sekarang kita bisa melihat mereka bagaimana. Nehemia pasal 4 ayat 6 berbunyi begini. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertumbuh karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Bangsa bekerja dengan segenap hati. Memang luar biasa. Ya, saat mereka percaya kepada Tuhan, ini dimulai dari imannya Nehemia, disebarkan kepada semua bangsa Israel. Dan sekarang bangsa Israel, walaupun ada ancaman halangan yang dari luar, tetapi mereka juga sekarang percaya kepada Tuhan. Inilah yang bagaimana Tuhan bekerja. Jadi kita bisa melihat berdoa dan dipimpin oleh Allah berarti tidak akan ada kesulitan. Ada F.F. Bruce, ini ilmu Alkitab, dia bilang begini, ukuran pimpinan Allah bukanlah kenyamanan, melainkan kesetiaan. Manusia selalu mencari kenyamanan, tapi bukan. Kita seharusnya mencari kesetiaan. Dan D.L. Moody, ini orang yang perintis, ya, dan dia berhidup dalam iman sepanjang hidup. Dia bilang ini, penderitaan itu bukan tanda ketiadaan Allah, tetapi sarana pembentukan rohani. Dan kesalahpahamannya kedua, jika Allah menolong kita, iblis akan berhenti menyerang. Kalian bisa berhenti dan membaca Nehemia pasal 4 ayat 7 sampai 14. Jadi bagaimana pikiran kalian? Mereka bukan hanya menghalangi bangsa Israel, tetapi sekarang mereka memulai mengancam, ya, secara fisik. Nehemia pasal 4 ayat 7. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asodut mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka mereka sangat marah kepada mereka. Jadi yang kesulitan pertama ada dua, ya, musuhnya. Sekarang berapa? 1, 2, 3, 4, 5 mereka berkumpul, ya. Iblis dia tidak akan berhenti menyerang. Jadi kita bisa melihat pasal 4 ayat 8. Bukan mereka hanya marah, mereka bertindak. Mereka semua mengadakan bersepakatan bersama untuk pertama memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana.
Oh, takut. Mereka bukan hanya berbicara, tetapi sekarang mereka secara fisik mau memerangi. Ya, ini tanda merah bagi bangsa Israel. Memang susah kalian sudah membaca bagaimana mereka bekerja. Ya, tidak bisa perhatikan pekerjaan memperbaiki tembok, tetapi mereka harus pegang ya dua-duanya. Dan dalam situasi yang sangat susah, apa yang Nehemia dan bangsa melakukan saat iblis terus mengancam? Apa yang kalian dapat? Nehemia pasal 4 ayat 9 berbunyi begini. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saya mendapat yang memang kosakata ini memang luar biasa karena kemarin kita bisa melihat itu Nehemia berdoa, tetapi sekarang ini kami. Nehemia berdoa dan bangsa-bangsa Israel juga berdoa. Mereka sekarang bersama-sama bersama-sama berdoa dan kita bisa melihat kami berdoa kepada Allah kami. Jadi memang inilah memang yang luar biasa yang terjadi sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang situasi mereka cukup susah, ya. Tidak ada kenyamanan. Memang susah sekali secara fisik. Karena mereka seharusnya 2 kali lipat bekerja. Dan memang mereka harus melihat keamanan juga. Tetapi apa yang mereka melakukan? Mereka berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Karena mereka, kita bisa melihat apa yang mereka percaya. Nehemia pasal 4 ayat 14 berbunyi begini. Kuamati semuanya, lalu bangun, berdiri, dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Ini yang Nehemia, dia berbicara kepada semua bangsa Israel dalam iman. Jangan kamu takut terhadap mereka. Itu berarti iblis yang mengganggu, mengancam. Jangan kamu takut terhadap mereka, tetapi ingatlah kepada siapa Tuhan. Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan yang ketiga, berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi ini langkah demi langkah kita bisa melihat yang pertama, jangan takut terhadap mereka. Dan ingatlah siapakah Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan yang ketiga, berpeganglah, berperanglah untuk saudara-saudaramu. Jadi, jika Allah menolong kita, iblis akan berhenti menyerang? Ya, sungguh-sungguh tidak benar. Jadi F.F. Bruce dia bilang, kedaulatan Allah tidak meniatkan aktivitas iblis, melainkan membatasinya. Dan dia Moody bilang begini, jika iblis tidak mengganggu hidupmu, mungkin karena hidupmu tidak mengganggunya. Kalau ada yang kesulitannya yang terjadi di dalam kehidupan kalian, memang iblis kurang suka melihat kehidupan kalian. Jadi, waktu itu bagaimana? Percaya kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang berjalan dengan lancar pasti merupakan berkat Allah.
Kalian bisa mau berhenti dan membaca Nehemia pasal 4 ayat 15 dan sampai 20. Nehemia pasal 4 ayat 20, mereka berbunyi begini. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di situ tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi saat mereka melewati semua kesulitannya yang terjadi di dalam kehidupan mereka dan beriman kepada Tuhan, kita bisa melihat iman mereka bertumbuh, ya. Sampai bagaimana? Mereka bisa melihat bahwa Allah kita akan berperang bagi kita. Apakah kalian masih ingat siapa yang bilang kata-kata ini? Di dalam Keluaran pasal 14 dan 14, saat mereka menghadapi, ya, yang kesulitan memang yang luar biasa, Musa berkata begini, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Jadi dalam kesulitan ini, itu membawa kita dan melihat yang kemuliaan Tuhan. Berkat Allah tidak diukur dari perubahan keadaan luar, melainkan dari partisipasi dalam rencana Allah. Dan di ilmu dibilang, Allah lebih tertarik membentuk kekudusan kita daripada kenyamanan kita. Kekudusan itu apa? Pertumbuhan dalam iman. Jadi bagaimana kita berhidup dalam iman kepada Tuhan? Dalam doa, kita bisa bertumbuh dalam iman dan mengenal dalam Tuhan lebih. Jadi 3 kesalahpahaman umum tentang doa. Berdoa dan dipimpin oleh Allah berarti tidak akan ada kesulitan. Yo, tidak benar. Jika Allah menolong kita, iblis akan berhenti menyerah? Tidak. Benar. Segala sesuatu yang berjalan dengan lancar pasti merupakan berkat Allah. Mah tidak. Walaupun semua kesulitan yang terjadi, tetapi Tuhan pasti akan berperang bagi kita. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai senantiasa. Oleh sebab itu, Nehemia berdoa dan semuanya yang dimulai dalam pimpinan Tuhan, dia percaya firman Tuhan dan kapan kita perlu berdoa? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetapi berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi, semoga semua saudara-saudari berada di studio pada siang hari ini, kita bisa jangan melihat situasi dengan pandangan kita, tetapi kita bisa melihat situasi yang kita hadapi sekarang dengan pandangan Tuhan. Jadi kita bisa percaya Tuhan dan berdoa. Serahkan segala sesuatu. Dan bersukacitalah dan tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Terima kasih, inilah firman Tuhan hari ini. Dan kita akan ambil waktu sharing.